Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Di video kali ini, gue bakal nyeritain alur cerita dari film I'm a Hero. Film ini dirilis pada tanggal 23 April 2016 dan disutradarai oleh Shinsuke Sato. Film ini menceritakan tentang sebuah virus yang tiba-tiba melanda Jepang. Seorang penulis manga bernama Hideo Suzuki dan seorang siswi SMA bernama Hiromi Hayakari berusaha untuk bertahan hidup dari serangan para zombie. Nah, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar gue makin semangat dalam membuat konten. Dan semoga yang klik tombol subscribe selalu diberikan kesehatan. Oke semuanya, langsung saja ke alur cerita lengkapnya. Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang menggambar manga. Orang ini bernama Hideo Suzuki. Suzuki tinggal bersama istrinya yang bernama Teko. Hubungan Teko dan Suzuki tidak begitu baik, karena Teko merasa kesal kepada Suzuki yang selalu sibuk menggambar manga tapi tidak pernah menghasilkan uang. Beberapa hari kemudian, Suzuki mencoba untuk mempublikasikan manganya, tapi ternyata ditolak karena manga yang Suzuki buat terlalu membosankan. Malam hari pun tiba. Suzuki diusir oleh Teko dari rumahnya karena Teko sudah muak dengan Suzuki yang selalu pulang malam tapi tidak pernah mendapat uang. Suzuki pergi ke tempat kerjanya dan tidur di sana. Ketika Suzuki tidur, ia mendapat telepon dari Teko. Teko meminta maaf pada Suzuki dengan suara yang lemah seperti orang sakit. Mendengar suara Teko yang seperti itu, keesokan harinya Suzuki kembali ke rumahnya. Dan sesampainya di sana, Suzuki berusaha memanggil Teko, tapi tidak ada jawaban. Kemudian Suzuki mengintip di sebuah lubang kecil di pintunya, dan ia melihat Teko yang terbaring di tempat tidur. Dan kemudian Teko bangun dengan tingkah yang sangat aneh. Ternyata Teko telah berubah menjadi zombie dan mencoba menggigit Suzuki. Tapi untungnya Suzuki menghindar dan akhirnya zombie itu menggigit pintu yang membuat giginya jadi rontok. Setelah giginya rontok, zombie itu kembali menyerang Suzuki dan berhasil menggigit tangan Suzuki. Tapi untungnya, zombie itu sudah tidak memiliki gigi. Suzuki pun langsung mendorong zombie itu hingga kepalanya tertusuk sebuah piala dan mati. Tak lama setelah kejadian itu, Suzuki langsung pergi keluar, dan saat di luar, ia melihat banyak pesawat lewat di atasnya. Suzuki pun langsung lari ke arah kota, dan di sana, ia melihat keadaan kota yang sudah sangat kacau. Hingga akhirnya, Suzuki masuk ke sebuah mobil taksi, bersama dengan seorang siswi SMA yang bernama Hiromi, dan seorang bapak-bapak. Awalnya si bapak itu terlihat baik-baik saja, tapi tiba-tiba wajah si bapak berubah dan mengeluarkan darah di matanya. Lalu si bapak meminta tisu pada supir, dan ketika supir itu memberikan tisu, si bapak malah menggigit tangan supir itu. Kemudian zombie itu menyerang Suzuki. Suzuki pun langsung berusaha melawan zombie itu dan mencoba mendorong zombie itu keluar dari mobil. Berkat bantuan dari Hiromi, Suzuki pun berhasil melempar zombie itu keluar mobil. Supir taksi yang mulai berubah menjadi zombie menjalankan mobilnya dengan kecepatan penuh. Suzuki pun langsung menarik Hiromi pindah ke kursi belakang dan langsung memakai sabuk pengaman. Tak lama setelah mereka memakai sabuk pengaman, taksi itu pun menabrak mobil lain. Tapi untungnya, Suzuki dan Hiromi selamat dari kecelakaan itu. Mereka pun keluar dari mobil dan melihat keadaan sekitarnya yang sudah sangat kacau. Tak lama kemudian, Hiromi membaca sebuah artikel di internet bahwa orang yang terinfeksi itu disebut ZKN, tapi kita akan menyebutnya sebagai zombie. Orang yang terinfeksi juga akan merusak kepribadian dan tubuh mengalami perubahan tak biasa. Artikel itu juga menyebutkan kalau kita berada di tempat ketinggian, maka kita tidak akan terinfeksi. Dan apabila kita berada di atas Gunung Fuji, maka virusnya akan mati. Suzuki dan Hiromi pun memutuskan untuk pergi ke atas Gunung Fuji. Malam hari pun tiba. Suzuki dan Hiromi beristirahat di sebuah tempat.
Mereka mengobrol sambil dengerin musik, hingga akhirnya mereka pun tertidur dan terbangun pada pagi harinya. Suzuki yang sudah bangun melihat Hiromi yang tidur di pundaknya. Kemudian ia melihat bekas gigitan di lehernya Hiromi. Suzuki pun langsung berdiri dan mengarahkan senjatanya pada Hiromi. Hiromi pun mengatakan bahwa itu adalah gigitan seorang bayi dari tetangganya. Dan itu sudah terjadi 2 hari yang lalu. Kemudian Hiromi pun mengatakan bahwa Suzuki boleh membunuhnya, karena Hiromi juga sudah tidak mempunyai keluarga. Mendengar hal itu, Suzuki menjadi tidak tega. Suzuki pun mengatakan bahwa selama Hiromi belum menjadi zombie, ia akan selalu melindungi Hiromi. Suzuki juga akan membawa Hiromi ke atas Gunung Fuji, agar virus yang ada di dalam tubuh Hiromi mati. Tak lama kemudian, mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Ketika mereka beristirahat, Hiromi menyuruh Suzuki untuk pergi meninggalkannya. Dan ternyata, tiba-tiba Hiromi Suzuki pun langsung lari meninggalkan Hiromi, hingga akhirnya ia bertemu dengan satu zombie. Ketika zombie itu ingin menggigit Suzuki, tiba-tiba Hiromi datang dan langsung membunuh zombie itu. Setelah membunuh zombie itu, Hiromi mendekat pada Suzuki dan menolong Suzuki. Ternyata Hiromi belum sepenuhnya berubah menjadi zombie. Ketika Suzuki akan meninggalkan Hiromi, ia merasa tidak tega. Akhirnya mereka pun pergi bersama lagi. Hingga suatu ketika, Suzuki mencoba memberi makan Hiromi, tapi Hiromi selalu menolaknya. Dan saat Suzuki ngasih makanan kucing, Hiromi pun mau memakannya. Beberapa hari kemudian, terlihat Suzuki yang sedang menggendong Hiromi. Kemudian ia melihat sebuah keranjang belanja. Akhirnya ia pun membawa Hiromi dengan keranjang itu dan pergi membawanya ke sebuah tempat perbelanjaan. Awalnya tempat itu terlihat aman, hingga Suzuki pun mengambil sebuah jaket. Dan ketika ia memakai jaket itu, tiba-tiba datang satu zombie dan menyerangnya. Ketika zombie itu akan menggigit Suzuki, tiba-tiba datang seseorang dan langsung membunuh zombie itu. Orang itu bernama Sugumi Oda, dan kemudian datang beberapa orang lagi. Orang ini bernama Sango. Beberapa saat kemudian, para zombie pun mulai berdatangan. Suzuki langsung menutup sebelah matanya Hiromi yang sudah berubah. Orang-orang itu pun membawa Suzuki ke tempat yang aman, dan di sana Suzuki disambut oleh pemimpin suatu kelompok yang bernama Lura. Malam hari pun tiba. Suzuki dan Sugumi mengobrol, dan Sugumi mengatakan bahwa semua zombie itu hidup dalam ingatan sebelumnya. Keesokan harinya, Suzuki melihat seorang zombie yang berlari dan kemudian melompat. Lalu datang seorang bapak-bapak bernama Abe dan mengatakan pada Suzuki bahwa orang itu dulunya adalah seorang atlet. Lalu Abe menunjuk seorang zombie perempuan yang membawa tas, dan ia mengatakan bahwa zombie itu dulunya selalu menghabiskan uangnya untuk berbelanja. Dan ternyata zombie itu adalah istrinya. Beberapa saat kemudian, Suzuki bertemu dengan Hiromi. Dan saat Suzuki bernyanyi, Hiromi pun tersenyum. Lura, Suzuki, Abe, dan yang lainnya berencana untuk pergi ke gudang makanan yang ada di basement. Kemudian Lura meminta Suzuki untuk memberikan senjatanya, dan kalau tidak, maka Lura dan anak buahnya akan menyakiti Hiromi. Mendengar hal itu, Suzuki pun langsung pergi dari tempat itu dan langsung menemui Hiromi. Dan ternyata Hiromi sedang ditahan oleh Sango dan yang lainnya. Suzuki langsung mengarahkan senjatanya kepada Lura dan menyuruh Lura untuk memerintahkan anak buahnya melepaskan Hiromi. Melihat Suzuki yang terdesak, Hiromi langsung melawan orang-orang itu hingga penutup matanya lepas. Lura yang melihat mata Hiromi seperti zombie, ia pun langsung memanah kepala Hiromi hingga Hiromi pingsan. Dan akhirnya Suzuki pun berhasil tertangkap. Sango langsung mengambil senjatanya Suzuki dan mengambil alih kepemimpinan Lura karena Sango telah berkhianat. Setelah kejadian itu, Suzuki dan Sugumi pergi menemui Hiromi. Hiromi beruntung
karena panahnya tidak mengenai otak. Hiromi masih memiliki denyut nadi, sedangkan para zombie tidak ada. Dan itu bisa dipastikan bahwa Hiromi masih manusia. Setelah melihat keadaan Hiromi, Suzuki dan yang lainnya pergi ke basement untuk mengambil makanan. Sesampainya di basement, ruangan yang tadinya gelap tiba-tiba menjadi terang. Ternyata orang yang menyalakan lampu adalah Lura. Sesampainya di gudang makanan, semua orang langsung mengambil makanan, sementara Suzuki mencari makanan kucing untuk Hiromi. Ketika semua orang mengumpulkan makanan, tiba-tiba terdengar suara musik di gudang itu. Musik itu mengambil perhatian para zombie, dan para zombie pun mulai berdatangan. Sango dan yang lainnya langsung berusaha keluar dari basement, sementara Suzuki sembunyi di sebuah lemari. Sementara itu, di luar basement, seorang zombie atlet. Ia melompat dan berhasil sampai di atap gedung tempat Hiromi dan Sugumi berada. Dalam sekejap, zombie itu berhasil membunuh semua orang yang ada di atap gedung. Suzuki yang sembunyi di dalam lemari, ia mendengar suara minta tolong dari sebuah alat komunikasi. Dan ternyata, itu adalah Sugumi. Sugumi mengatakan bahwa semua orang yang ada di atap telah mati. Mendengar hal itu, Suzuki langsung membayangkan cara keluar dari lemari, dan di dalam bayangannya tidak ada cara untuk keluar. Karena mendengar suara Sugumi yang minta tolong, akhirnya Suzuki memberanikan diri keluar dari lemari itu, dan ternyata tidak ada satupun zombie. Tapi tiba-tiba datang satu zombie dan menggigit tangan Suzuki. Suzuki pun langsung memukul zombie itu dengan alat pemadam api, dan ternyata Suzuki tidak tergigit karena terdapat banyak jam di tangannya. Dan ia pun langsung mengatakan pada Sugumi bahwa dirinya akan menolongnya. Suzuki pun langsung melawan semua zombie, hingga akhirnya ia menemukan senjatanya lagi. Sugumi yang berada di atap, ia membawa Hiromi ke basement untuk bertemu Suzuki. Tapi ia malah bertemu dengan Lura. Lura mengajak Sugumi untuk pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Tapi tiba-tiba Lura mulai berubah jadi zombie, dan ia pun menusuk matanya sendiri. Setelah itu, Lura pun mulai menyerang Sugumi. Saat Sugumi berlari, tiba-tiba Suzuki menyuruhnya untuk menunduk, dan Suzuki pun langsung menembak kepala Lura. Saat Suzuki dan Sugumi akan pergi, tiba-tiba datang Sango sendirian. Akhirnya mereka berempat pergi bersama, dan saat akan keluar dari basement, tiba-tiba Abe datang dengan membawa banyak zombie. Mereka pun langsung pergi ke sisi yang lain, dan di sana pun terdapat banyak zombie. Akhirnya Suzuki memutuskan untuk melawan semua zombie dengan sisa peluru yang dimilikinya. Hiromi berkata kepada Suzuki bahwa dirinya merasa aman selama bersama Suzuki. Suzuki mulai menembak semua zombie yang mendekat ke arahnya. Melihat hal itu, Sugumi, Sango, dan Abe akhirnya membantu Suzuki bertarung. Suzuki kedatangan seorang zombie gendut, tapi ia berhasil menembak kepalanya. Tapi sialnya, badan zombie gendut itu menimpa Suzuki, dan di situ tangan Suzuki tergigit. Tapi lagi-lagi jam tangan itu menyelamatkannya. Sango yang sedang bertarung, ia berhasil digigit oleh zombie. Suzuki yang melihat hal itu, akhirnya terpaksa menembak Sango dan para zombie. Begitupun dengan Abe, ia tergigit oleh zombie istrinya sendiri. Ia pun membunuh zombie itu, dan Abe sendiri yang sudah tergigit, ia melakukan bunuh diri. Suzuki melepaskan semua jam di tangannya dan mulai melawan semua zombie yang tersisa. Hingga akhirnya ia pun berhasil membunuh semua zombie. Tak lama setelah itu, zombie atlet jatuh dari langit. Suzuki pun mulai berusaha menembak kepalanya, tapi tidak berhasil. Akhirnya pelurunya pun habis. Tapi Suzuki melihat satu peluru di jalan. Ia pun langsung berusaha mengambilnya dan langsung menembak kepala zombie itu. Setelah kepala zombie itu tertembak, zombie itu bangun lagi dan berlari untuk menyerang Sugumi dan Hiromi. Suzuki yang melihat hal itu langsung berlari dan memukul kepala zombie atlet itu dengan senjatanya hingga hancur. Setelah melawan semua zombie, akhirnya Suzuki, Sugumi, dan Hiromi pergi dari tempat itu dengan menggunakan mobil, dan film pun selesai.
Nah, itu dia alur cerita dari film I'm a Hero. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur dengan video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe, biar gue makin semangat dalam buat kontennya. Oke semuanya, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.